Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Dia. Mari sebelum belajar firman Tuhan kita berdoa, meminta Roh Kudus menerangi hati kita, membuka pikiran kita. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada kami. Setiap hari adalah hari yang baru, rahmat yang baru dari Tuhan. Dan hari ini, hari Minggu, hari pertama di dalam hari Minggu, satu minggu ini, kami boleh datang beribadah kepadamu. Bersyukur atas seluruh anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau bertemu dengan Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, bertemu dengan Tuhan lewat puji-pujian. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, jauhkan kami dari segala pikiran-pikiran yang mengacaukan kami. Bawa kami untuk mendekat kepada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikannya dengan tepat dan jelas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi di introitus ada, masih ingat introitusnya apa? Betapa aku mencintai Taurat-Mu ya Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Tadi di petunjuk hidup baru di Yeremia 15 ayat 16 juga mengatakan bahwa apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Permisi tanya Bapak Ibu, betul tidak? Setiap kali kita bertemu firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita senang tidak? Bapak Ibu tadi waktu membaca, liturgos membacakan introitus, betapa ku menikmati, ku senang akan Taurat-Mu, ku renungkan siang dan malam. Betul tidak Bapak Ibu, kita senang tidak? Betul? Bapak Ibu, pada waktu kita membaca Alkitab ini, kitab Kejadian kebanyakan berbentuk narasi, cerita-cerita, masih mending ya. Masuk di dalam Keluaran, itu sudah masuk ke padang gurun ya. Orang Israel berjalan di padang gurun kurang lebih 40 tahun dan di situ dicatat apa yang terjadi. Tapi setelah baca sampai bagaimana Tuhan meminta umat Israel membangun kemah suci Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apakah bisa menikmati firman Tuhan itu? Kebanyakan dari kita Bapak Ibu, setelah masuk ke padang gurun, orang Israel masuk ke padang gurun, kita enggak keluar-keluar dari padang gurun ya. Kita lompat, betul tidak? Apalagi di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan banyak angka-angka. Suku ini berapa jumlahnya, suku itu berapa jumlahnya. Ya. Belum lagi nanti ada tentara suku ini berapa, tentara suku itu berapa. Bilangan. Kitab Imamat, banyak aturan-aturan di perjanjian lama yang kelihatannya kok tidak ada hubungannya dengan saya. Kitab Matius pasal 1, perjanjian baru setelah dibuka langsung silsilah nama orang-orang yang tidak kita ketahui, seolah-olah nggak ada hubungannya dengan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang membaca Alkitab hanya membaca bagian yang dia senangi ya. Misalnya apa? Di dalam perjanjian lama yang paling disenangi kitab apa Bapak Ibu? Apa? Mazmur, apalagi? Amsal ya. Banyak orang mengatakan iya, tidak, di dalam istilah Mandarin ada disebutkan seperti ini. Kalau tidak bisa berdoa, baca Mazmur. Tidak bisa jadi orang ya, tidak tahu bagaimana menjadi orang yang
baik, tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan ini, baca Amsal. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada jemaat Mandarin yang sudah puluhan tahun sejak muda ikut di gereja, sampai hari ini dia mengatakan apa? Saya tidak baca kitab yang lain, saya hanya baca Amsal dan Mazmur. Kitab Perjanjian Baru apa Bapak Ibu? Yang paling disenangi apa? Yakobus Bapak Ibu. Ya. Yakobus itu kitab hikmat dalam Perjanjian Baru. Banyak orang suka baca kitab Yakobus. Ya. Kitab hikmat dalam Perjanjian Lama yang banyak disenangi Amsal. Perjanjian Baru kitab Yakobus Bapak Ibu. Setelah itu tidak dibaca. Bapak Ibu, sebenarnya dunia Alkitab adalah dunia yang sangat besar. Lebih besar daripada dunia kita pada hari ini. Karena di dalam dunia Alkitab kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang melintasi zaman. Di dalam dunia Alkitab lebih luas, lebih dalam, bisa mempengaruhi jiwa kita, menyentuh jiwa manusia. Dunia Alkitab juga dunia yang berbahaya Bapak Ibu. Di dalam Alkitab tidak hanya mencatat kesuksesan yang dicapai oleh manusia. Alkitab juga mencatat banyak kegagalan-kegagalan manusia di dalamnya. Di dalamnya ada Raja Firaun yang jahat. Ada orang Filistin yang menjadi musuh bebuyutan orang Israel. Ada orang Farisi yang selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus. Dan banyak lagi. Bahkan Bapak Ibu, peristiwa atau orang yang disebut dengan homoseks bukan hanya ada pada zaman ini. Pada zaman Abraham itu sudah ada. Mengapa Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora? Salah satu alasannya adalah di situ sudah ada homoseks pada zaman itu. Bukan hanya pada zaman ini. Alkitab mencatat segala sesuatu yang telah terjadi dari dulu dan sekarang tetap ada muncul. Tetapi Alkitab bukan hanya menggambarkan satu dunia yang berbahaya. Alkitab juga menggambarkan satu dunia yang penuh dengan kemenangan. Ya, di dalamnya ada Yesus Kristus sebagai tokoh utama di dalam Alkitab ini dan akan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang mengikuti Dia pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya Alkitab itu sangat erat hubungannya dengan kita. Dalam kehidupan kita pribadi, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, sosialisasi kita. Pada saat kita sungguh-sungguh membaca Alkitab, maka apa yang akan terjadi? Wawasan kita akan semakin diperluas. Jiwa kita akan semakin dewasa. Iman rohanian kita akan bertumbuh. Keberanian dalam melakukan yang benar akan semakin besar. Oke, ya. Dan juga mengubah cara kita dalam memperlakukan sesama kita, bagaimana menghadapi masalah dan bagaimana menghadapi dunia dan memperlakukan dunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 kita buka, kita lihat bersama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Sudah ada ya? Oke. Ya. 1, 2, mulai. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi jelas
tujuan Tuhan memberikan firman Tuhan ini? Apa tujuannya? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi permisi tanya, Alkitab yang melintasi segala zaman ini, firman Tuhan yang membawa manusia untuk melakukan perbuatan baik, seolah-olah itu hanya sekedar teori. Kebanyakan kita merasa buku ini sudah tidak relevan. Kelihatannya firman Tuhan ini tidak relevan dalam keluarga saya hari ini. Tidak relevan dalam dunia kerja pada hari ini. Apakah seperti ini? Untuk lebih jelasnya nanti di minggu ketiga akan dipaparkan relevansi firman Tuhan di dalam keluarga. Minggu keempat akan dipaparkan relevansi dalam dunia kerja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami firman Tuhan itu sungguh-sungguh benar, berkuasa, hidup seperti apa yang dituliskan? Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 3a dikatakan, arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Arahkanlah telingamu, datanglah kepadaku. Dengarkanlah, kamu akan hidup. Untuk bisa membaca firman Tuhan, mengalami firman Tuhan, yang pertama yaitu datang kepada Tuhan. Setiap kali kita datang untuk membaca firman Tuhan, ingat, kita datang di hadapan Tuhan. Walaupun kelihatannya ini adalah tulisan huruf hitam di atas kertas putih, tetapi ingat, ini adalah dari Tuhan. Bapak Ibu yang nonton film tahu kalau film kungfu atau film kerajaan-kerajaan, setiap kali ada titah raja, ya, raja memanggil pegawainya datang untuk mencari menteri, misalnya untuk memberikan pangkat kepada menterinya, menaikkan pangkat kepada menterinya. Pada waktu pegawai itu datang, sida-sida raja datang ke rumah menteri, apa yang menteri itu lakukan? Titah raja datang, ya. Apa yang menteri itu lakukan? Bersujud. Walaupun rajanya tidak datang. Yang datang itu adalah pegawainya yang membawa surat atau perintah yang dibacakan kepada menteri tersebut. Demikian juga Bapak Ibu, pada hari ini, pada saat kita datang membaca firman Tuhan, ingat, kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan yang berbicara lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Pada saat keputusan presiden dibacakan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Apakah kita mendengar keputusan presiden? Ya sudah, kita dengar dengan sambil main HP, sambil bicara, dan tentu tidak. Kita pasti akan memperhatikan, ini dari kepala negara. Ini penting. Demikian juga setiap kali kita membaca firman Tuhan, ingat, kita datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita ada hamba Tuhan yang setiap kali membaca firman Tuhan pasti minta jemaatnya berdiri. Ingat siapa? Pendeta Elliot Mann, ya. Pendeta Elliot Mann setiap kali minta baca Alkitab, bangkit berdiri baca, ya. 2 minggu yang lalu Pendeta Budian Tolim juga demikian. Baca Alkitab, bangkit berdiri baca. Mengapa? Ini menunjukkan kehormatan kepada Tuhan. Bahwa saat kita membaca firman Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan.
Tidak sedikit orang berkata, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ya mengapa? Karena kita tidak menganggap firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Karena kita tidak merasa kita datang di hadapan Tuhan. Seolah-olah saya hanya membaca buku ini, buku biasa saja. Tidak ada bedanya dengan buku motivator, tidak ada bedanya dengan buku pelajaran yang lain. Tetapi firman Tuhan, perkataan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, setiap kali kita datang membaca firman Tuhan, baik itu di gereja maupun di dalam rumah, maupun pada saat kita bersaat teduh, ingat, kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan sedang melihat kita, apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Jadi sikap yang harus diutamakan, hal terpenting yaitu sikap kita datang ke hadapan Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, selain sikap yang harus diperhatikan adalah suasana kita, suasana hati kita. Jikalau kita sedang galau, ya, atau kita sedang buru-buru, tidak mungkin kita bisa datang di hadapan Tuhan dengan tenang, mendapatkan apa, tidak. Pada saat membaca firman Tuhan, kita harus menenangkan diri. Cari tempat yang tenang, berdoa, katakan, Tuhan, saat ini saya datang ke hadapan-Mu. Saya mohon Tuhan, Engkau berbicara kepada saya lewat firman-Mu. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat kita baca Alkitab, ya, itu seperti kita masuk ke satu hutan. Ya. Ada yang baca Alkitab dalam satu hari, 1 pasal, 3 pasal, 5 pasal, 10 pasal. Ya. Kalau baca Alkitab dalam satu hari dengan jumlah berpasal-pasal, itu seperti kita masuk ke hutan. Kita akan tahu, oh ini hutan bakau, ini hutan pinus, ini hutan jati. Ya. Kalau kita baca Alkitab secara cepat, kita bisa tahu keseluruhan kitab itu. Oh, kitab ini bicara tentang apa? Kitab ini bicara tentang apa? Tapi detailnya kita tidak tahu. Nah, kalau satu hari kita baca satu pasal, kita akan lihat, oh saya tahu, ini pohon pinus, ya. Bagaimana bentuk pohon pinus itu, ya. Kira-kira ketinggiannya berapa? Itu per pohon. Ya. Oh, ini pohon jati, ya. Rantingnya bagaimana? Ya, daunnya bagaimana? Besar, kecil. Tapi untuk bisa, ya, setiap hari mengalami Tuhan, yang paling baik adalah membaca tidak banyak-banyak setiap hari. Ya. Cukup 2 atau 3 ayat maksimal. Ya. Pada saat kita membaca 2-3 ayat maksimal, ya, kita akan melihat, oh ini daunnya. Daunnya pohon jati ini seperti ini. Ya. Ukurannya seperti ini. Garisnya seperti ini. Ya. Itu membaca Alkitab beberapa tempo, ya, beberapa jenis, ya. Tapi pada saat teduh, pada saat saya katakan ini pada saat kita bersaat teduh, ya. Setelah kita tenangkan diri di hadapan Tuhan, kita baca ayat tersebut berulang-ulang. Minimal 5 kali kita ulangi, ya. Supaya kita masuk. Nah, setelah berulang-ulang dibaca, kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ayat ini berbicara apa kepada saya? Tuhan, apa yang Tuhan ingin katakan kepada saya? Tenangkan diri di hadapan Tuhan, jangan buru-buru pergi. Ya. Lalu setelah itu berdoa. Setelah
berdoa menggunakan ayat yang kita baca tadi. Dan setelah itu, biar ayat ini memimpin hidup kita sepanjang hari. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan tidak boleh baca renungan yang lain, bukan ya. Boleh baca renungan yang lain, tapi utamakan baca firman Tuhan. Mengapa? Pada saat kita membaca renungan, misalnya renungan harian atau renungan apa saja, air hidup apa saja, itu artinya apa? Tulisan renungan itu, penulisnya itu dapatkan dari Tuhan, berikan kepada penulis, lalu dari penulis berikan kepada kita. Ini seperti orang tua yang pada waktu menyuap anaknya, seperti demikian ya. Orang tua pada waktu mengambil nasi pakai sendoknya, lalu orang tua akan tiup dulu kan, panas ya. Atau tidak tahu apakah ini sudah dingin boleh masuk ke mulut anaknya atau belum. Orang tua akan coba pakai lidahnya ya. Oh udah cukup ya. Baru dimasukkan ke mulut anaknya. Nah, baca renungan tulisan renungan itu seperti ini. Orang lain sudah makan dulu baru diberikan kepada kita kalau kita membaca. Itu tidak salah, boleh. Tapi belum tentu pas, cocok untuk kebutuhan kita. Tapi kalau kita baca Alkitab langsung dan direnungkan dan mohon Tuhan berbicara kepada kita. Roh Kudus tahu kebutuhan kita. Roh Kudus akan memberikan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita pada hari itu. Ya, Bapak Ibu, setiap Jumat pagi, ya, saya bersama 5 orang majelis kita itu doa. Ya, doa dengan cara seperti ini. Baca Alkitab berulang-ulang, kemudian direnungkan, doa. Ya. Pada waktu doa, kita masing-masing bergiliran berdoa. Dan yang didapatkan oleh tiap orang itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Kebutuhan, walaupun baca ayat yang sama, tetapi Roh Kudus berbicara kepada setiap orang berbeda-beda menurut kebutuhannya. Jadi Roh Kudus yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Berdoa seperti ini, membaca Alkitab seperti ini. Ini yang disebut dengan Lectio Divina. Baca Alkitab seperti ini dimulai pada abad pertengahan oleh para biarawan-biarawati abad pertengahan dan dikembangkan sampai hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada orang berkata, kok kadang-kadang saya merasa saya tidak bisa dapat apa-apa ya. Mengapa ya sepertinya saya tidak bisa dapat apa-apa dari bacaan firman Tuhan ini. Pada saat Roh Kudus bekerja tidak ada yang mustahil. Satu teks firman Tuhan yang kelihatannya tidak ada apa-apanya, itu bisa dipakai oleh Roh Kudus. Di Timur Tengah ada satu orang yang membaca silsilah dari Matius pasal 1 lalu bertobat. Ya. Beberapa tahun lalu di Surabaya saya bertemu dengan seorang pengusaha yang dari China yang di Surabaya. Dia bersaksi, dia menceritakan bagaimana dia bertobat percaya Tuhan. Karena apa? Karena mengatakan mamanya yang di desa buta huruf sama sekali. Tapi setelah dibawa orang percaya Tuhan, mamanya punya kerinduan untuk membaca Alkitab. Tapi dia berkata, Tuhan saya ini buta huruf, tidak pernah sekolah. Satu huruf pun dia tidak bisa baca. Dan apa yang terjadi? Dia dengan yakin beli Alkitab. Kemudian dia tanyakan kepada cucunya, ini bacanya apa ya? Ini bacanya apa? Ini bacanya. 1 tahun kemudian seluruh Alkitab dia bisa baca. Tanpa ada tanda coretan apapun dia bisa baca. Dan pengusaha ini waktu pulang ke China 1 tahun kemudian dia terkejut.
Loh, kamu kapan belajar? Usia 70-an tahun, kok bisa baca? Dia mengatakan, iya, saya pengen sekali bisa baca Alkitab, saya berdoa. Dan dia bisa baca. Anaknya ini tidak percaya, tanyakan. Anaknya sembarang membuka halaman apa, ini bacanya apa? Betul, seluruh Alkitab bisa dibaca. Dan pengusaha ini menjadi penasaran, kuasa apa ini ya? Dan dia coba baca. Yang membuat dia penasaran kenapa mamanya itu bisa jadi baca Alkitab saja. Pada waktu dia baca, Bapak Ibu apa yang terjadi? Dia baca dari kitab Kejadian sampai Tawarik saja dia percaya. Mengapa? Di kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati keturunan Abraham. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Lalu masuk di dalam kitab Bilangan, itu ada nama-nama suku dan jumlahnya berapa orang. Dan dia melihat jumlah-jumlah itu, kemudian sampai di kitab Tawarik, itu ada jumlah-jumlah suku dan dia terkejut. Iya ya, betul ya. Ini orang Israel ini melalui berbagai macam kehidupan naik turun. Tapi jumlahnya kok makin banyak ya. Di situ dia percaya Roh Kudus bekerja. Tidak ada yang mustahil. Dan mungkin Bapak Ibu berpikir, betul kadang-kadang saya merasakan tidak mendapatkan apa-apa. Saya kadang-kadang juga seperti ini Bapak Ibu. Tapi ingat, firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dengan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan menghasilkan apa yang kusuruh kepadanya. Apa artinya firman Tuhan ini? Di sini firman Tuhan itu digambarkan sebagai hujan dan salju. Hujan dan salju kalau turun tidak akan kembali lagi ke asalnya. Demikian juga firman Tuhan. Hujan, pada waktu turun hujan kita merasakan wah lega ya. Belum. Ini ya, kita akan langsung merasakan wah turun hujan. Demikian pada saat kita baca firman Tuhan, kita merasakan mendapatkan berkat, peringatan. Wah ya saya diingatkan, wah saya diberkati, wah saya dipimpin dengan firman Tuhan ini. Itu firman Tuhan seperti hujan. Langsung pada waktu kita baca, kita dapatkan. Menyegarkan kita. Tetapi kadang-kadang firman Tuhan itu seperti salju. Pada saat salju turun ya, kadang-kadang yang pernah pergi ya, yang pernah mengalami salju ya, saya pernah 1 kali saja. Salju turun itu apa? Tidak merasakan ya hanya dingin gitu ya. Tidak merasakan sesuatu yang menyegarkan, tidak. Tapi harus tunggu sampai dia cair ya. Dia cair baru kemudian muncul tumbuh-tumbuhan. Muncul ada rasa yang menyenangkan gitu ya. Selanjutnya ya. Artinya apa? Pada saat kita baca firman Tuhan, kita seperti salju, mungkin kita tidak merasakan apa-apa, kok saya tidak merasakan dapat apa-apa. Tetapi pada waktunya, pada saat kita membutuhkan, Roh Kudus tahu kapan kita membutuhkannya. Firman Tuhan yang pernah kita baca itu akan muncul kembali. Roh Kudus akan mengingatkan kembali akan firman Tuhan yang pernah kita baca.
Dan itu akan menguatkan memimpin hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita merasa aduh membosankan, ini keturunan siapa, melahirkan siapa, ini siapa, anak siapa. Atau ini jumlah prajurit ini, suku ini berapa. Tidak apa-apa, dibaca saja terus. Ya. Percaya, setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan sia-sia. Kalau kita tidak membaca, tidak mengingat firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus akan mengingatkan kita? Tahun lalu di satu simposium di Jakarta, saya hadiri satu simposium. Di pembukaan dari simposium itu ada satu anak Tuhan yang bersaksi. Anak Tuhan, kalau ya Bapak Ibu mungkin tahu, dia memimpin satu kota, ya, lalu kemudian ditahan selama 2 tahun. Ya. Dia bersaksi, dia mengatakan, yang membuat dia bisa tetap bertahan selama 2 tahun itu, dia mengatakan hanya firman Tuhan. Ya. Dan dia mengatakan banyak kebijakan-kebijakan yang dia buat pada waktu dia memimpin kota tersebut, itu hasil dari firman Tuhan. Dia mengatakan firman Tuhan bagi dia yang menuntun dia bisa bertahan menghadapi berbagai macam serangan. Firman Tuhan yang memberikan dia hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin daerah yang Tuhan percayakan kepada dia. Dan dia memberikan satu ilustrasi. Dia mengatakan, seperti anak sekolah. Di sekolah pada waktu ujian, guru akan memberitahukan kepada anak-anak murid-murid di kelasnya. Minggu depan ujian dari halaman buku ini, dari halaman sekian sampai sekian. Kalian baca. Dan soal ujian akan keluar dari sana, jawaban akan didapatkan dari buku itu, dari halaman tersebut. Dia mengatakan, Bapak Ibu, setiap hari kita menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Soal-soalnya kita tidak tahu, tetapi kita tahu jawabannya ada di buku ini. Dia sambil mengangkat Alkitab, dia mengatakan, jawabannya ada di buku ini dan saya sudah sering mengalaminya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon Tuhan menolong setiap kita. Saat ini coba kita praktekkan. Ya. Ayat yang tadi kita baca, Yesaya 55 ayat 3a. Ya. Coba kita baca teks ini berulang-ulang sebanyak 5 kali, betul ya? Oke, kita baca berulang-ulang, jangan buru-buru. 1, 2, 3. Arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, maka kamu akan hidup. Arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Mari langkah selanjutnya kita
Tutup mata kita, kita renungkan teks yang baru saja kita baca tadi. Arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat teks ini. Setelah kita mendapatkan apa yang diberikan oleh Tuhan lewat teks ini kepada masing-masing pribadi, kita berdoa menggunakan teks ini. Ya Tuhan, di dunia ini banyak sekali berita-berita. Setiap pagi, mulai dari bangun pagi, banyak berita-berita yang masuk. Banyak WhatsApp yang masuk. Tuhan, tolong saya untuk datang kepadamu terlebih dahulu. Tolong saya untuk mendengarkan suaramu terlebih dahulu. Tuhan, tolong saya untuk bisa tahu, mendapatkan hikmat dari Tuhan, agar saya bisa menjalani hidup pada hari ini dengan berkenan kepadamu. Tuhan, saya mau mengarahkan hati saya kepadamu. Saya mau mendekatkan telinga saya kepadamu. Tolong saya Tuhan, jikalau ada berita-berita yang hoax, Tuhan tolong saya singkirkan. Tolong saya untuk bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Berita mana yang boleh dipercaya, berita mana yang tidak boleh dipercaya. Perkataan siapa yang benar, perkataan siapa yang tidak benar. Tuhan tolong saya untuk bisa mengenalinya. Sehingga saya tidak salah dalam membuat keputusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Seperti ini. Lalu kemudian sepanjang hari kita ingat. Bapak Ibu, tadi saya praktekkan di KU1. KU2 saya praktekkan. Tapi pada saat saya baca ayat ini di KU1, setelah baca saya renungkan, sama dengan saat di sini setelah baca saya renungan. Apa yang saya dapatkan di KU1 dengan yang di KU2 beda. Ya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu hidup. Ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita pada hari itu. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Jikalau Bapak Ibu susah untuk membaca, mungkin matanya tidak kuat, bisa mendengar. Nah, setiap hari Bapak Ibu yang ada di dalam grup GKT 3 ataupun di grup info keluarga ataupun di grup MSM ada dikirimkan satu hari satu pasal. Coba hari ini dikirimkan ulangan pasal 30. Bapak Ibu coba dengarkan ya. Tenangkan diri, dengarkan. Ya, bisa diputarkan. Ada Victor tadi saya kirimkan, ada. Nah, apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang
perintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya.
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ya, Bapak Ibu, setelah kita dengar apa yang kita dapatkan, jalankan. Ya. Kalau kita sudah baca Alkitab atau kita sudah dengar, ya, kita tidak lakukan, maka firman Tuhan dalam kehidupan kita tidak ada hubungannya. Kita tidak bisa mengalami Tuhan dalam keluarga, pekerjaan, sosialisasi, dan semua aspek hidup kita. Tapi pada saat kita mendengar atau membaca firman Tuhan, setelah itu kita lakukan, maka firman Tuhan itu akan memimpin kita, mengubah kita. Mohon Tuhan menolong kita untuk baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan setiap hari. Sediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan terus-menerus mengingatkan setiap kami untuk datang membaca firman-Mu, merenungkan, mendoakan, dan menjalankannya setiap hari. Kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu melakukannya. Tetapi kami mau bersandar pada Allah Tritunggal yang menolong kami, memampukan kami untuk menjalankan firman-Mu. Sehingga hidup kami, hidup yang berkenan kepadamu, hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.